Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pakde Sindiran Show, dan tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai daripada pernyataan PBNU yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini yang menuntut pembubaran ormas anti Pancasila. Dikabarkan oleh netralnews.com bahwa ancam keutuhan bangsa, PBNU menuntut pembubaran ormas anti Pancasila. Iya, ormas anti Pancasila siapa saja? Anda semua sudah tahu ya, yang berkuar-kuar Pancasila di pantat. Sejumlah tokoh lintas agama mendesak pemerintah membubarkan ormas radikal yang anti Pancasila dan ingin mengganti dasar negara menjadi agama. Begitu bro. Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini mengkhawatirkan jika ormas-ormas radikal atau anti Pancasila terus dibiarkan karena bisa menjadi besar dan mengancam keberlangsungan Indonesia yang majemuk. Begitu bro. Desakan pembubaran ormas-ormas itu, kata Helmi, sudah sering disampaikan ke Presiden Joko Widodo maupun Kapolri. Jika mereka dibiarkan ya terus-menerus, masyarakat awam akan menganggap ormas semacam itu sebagai ormas yang benar dan dibenarkan oleh negara, kata Helmi dalam semiluka bertajuk Indonesia di Persimpangan Negara Pancasila vs Negara Agama di Hotel Araya Duta Jakarta. Kalau ini terus berlangsung 5 hingga 10 tahun yang akan datang, wah, maka jumlah orang yang mendukung radikalisme akan terus berlipat-lipat. Bisa dibayangkan negara kita bisa menghancur seperti Suriah, Yaman, dan lain-lain sambungnya. Dirinya mengatakan sebetulnya umat Islam di Indonesia sejak lama bersikap toleran terhadap agama lain. Ia mencontohnya keberadaan Candi Borobudur yang merupakan tempat suci agama Buddha di Magelang, Jawa Tengah tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Orang Islam di Indonesia kalau lagi di luar negeri ditanya apa wisata terakhir di Indonesia, jawabnya kami punya Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia. Bayangkan orang Islam mengkampanyekan tempat peribadatan umat Buddha di ini sangat luar biasa, kata Helmi. Namun kata Helmi, kerukunan umat agama itu bisa terancam jika ormas-ormas radikal atau anti Pancasila dibiarkan berkembang. Desakan ini muncul dalam semiloka bertajuk Indonesia di Persimpangan Negara Pancasila vs Negara Agama ya. Kegiatan ini diadakan sejumlah organisasi seperti Indonesian Conference on Religious Religion and Peace ICRP dan Lembaga Dialog Antar Iman Interfidei ya, Maris Institute, Aliansi Negara Bhinneka Tunggal Ika, ANBIT, dan Komnas HAM, Jaringan Antara Iman Indonesia, AJAI, dan SJUK, dan lain-lain. Begitu ya. Dan tokoh-tokoh yang hadir antara lain adalah yang mendesak ya pembubaran ormas-ormas intoleran dan anti Pancasila, di antaranya adalah Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini, Ketua ISMI Pusat yang juga menjabat ke DKPP Cimli Asidiki, dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia PGI Albertus Pati ya, Direktur Dian Interfidei dan Ega Marpaung, dan lain-lain. Dari kabar NU juga disampaikan bahwa pembubaran ormas anti Pancasila dan kebebasan berserikat ya NKRI harga mati ya. Ya, penolakan atas pawai Hizbut Tahrir di Tulungagung, Jawa Timur menjadi perhatian publik baru-baru ini. Sebab 1 April 2017 ya, 200 personel Banser dari Tulungagung dan Trenggalek membubarkan pawai HTI yang hendak menuju ke Surabaya untuk mengikuti kirap. Bahkan ketegangan antara GP Ansor Banser dan HTI tidak hanya terjadi kali ini saja. Tahun 2016 di Jember kejadian yang hampir serupa juga terjadi. Wacana pembubaran HTI yang dimunculkan GP Ansor Banser Jawa Timur 2 hari lalu menjadi mengemuka juga di media massa cetak dan elektronik. Abid Umar Faruk selaku Satkorwil Banser Jawa Timur mengemukakan bahwa HTI merupakan organisasi makar yang tidak mengakui dan menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu dikhawatirkan GP Ansor Banser cukup dapat mempertimbangkan karena menyangkut ideologi negara dan keutuhan bangsa. Namun di sisi lain wacana tersebut mendapat respon negatif dari berbagai kalangan. Ya, tulisan ini memang tidak secara khusus membahas HTI dan pergerakannya, namun membahas ormas anti NKRI secara umum.
karena terdapat keraguan soal pembubaran ormas anti NKRI dimungkinkan secara hukum. Selain itu terdapat juga keraguan mengenai benturan antara jaminan kebebasan berserikat dalam Undang-Undang Dasar 45 dan pembubaran ormas anti NKRI. Untuk itu tulisan ini berusaha menjawab keraguan-keraguan berdasarkan aspek hukum. Kebebasan berserikat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Ormas ya. Kecenderungan berorganisasi di dalam perkembangannya menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, seseorang tidak dapat mengekspresikan terdapat pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 terdapat dua pasal yang menjamin kebebasan berserikat. Yang pertama adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jika ditarik kesimpulannya, dua pasal ini sama-sama menjamin kemerdekaan berserikat, namun hanya pasal 28 yang menetapkan kemerdekaan berserikat dan dengan undang-undang. Sebagai bentuk dari jaminan kebebasan berserikat terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas yang mengatur mengenai pelaksanaan kebebasan berserikat untuk oleh ormas ya. Tidak hanya hak dari ormas maupun hal-hal yang bersifat administratif ya, namun juga kewajiban, pembatasan dan larangan. Sebagai contoh, pada pasal 2 Undang-Undang Ormas menggariskan bahwa setiap ormas yang ada di Indonesia tidak boleh mempunyai asas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan di dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan yang lain. Lebih tegas, Sam Sakharov menyebutkan bahwa negara berwenang melarang atau membubarkan suatu organisasi yang mengancam demokrasi, tatanan konstitusional atau dasar negara serta masyarakat, begitu ya. Artinya negara demokratis tidak hanya menjamin hak kelompok tertentu, namun juga menjamin dan melindungi dasar negara di sisi lain. Namun pembubaran ormas harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencederai kebebasan berserikat tersendiri. Secara prosedural, pembubaran ormas diputus terlebih dahulu oleh pengadilan untuk menjamin keadilan. Begitu bro ya. NU harus bersikap ya. Di dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ormas disebutkan larangan-larangan ormas sebagai berikut. Pertama adalah melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua atau B, melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. C, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. D, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Atau E, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan ayat 4 menegaskan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apabila dilihat sekilas pasal 59 ayat 2 huruf C dan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Ormas dapat menjadi dasar hukum untuk membubarkan ormas anti NKRI. NU dan Nadine memiliki tugas luhur ya untuk menjaga keutuhan Indonesia dalam menghadapi ormas anti NKRI. NU telah menunjukkan tindakan-tindakan yang nyata. Bukan tidak mungkin tindakan hukum bisa dilakukan NU di kemudian hari ya. Penulis berpendapat bahwa Nadine harus berhati-hati di dalam menafsirkan hukum, karena memahami pasal-pasal dalam undang-undang tanpa membaca penjelasannya akan menimbulkan kesalahpahaman. Penjelasan pasal 59 ayat 4 menyebutkan hanya ateisme dan komunisme atau marxisme yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan pasal 59 ayat 2 huruf C harus dimaknai bahwa ancaman kedaulatan NKRI harus didahului dengan adanya aksi separatis atau memisahkan diri dari NKRI. Pun demikian, dari seluruh poin-poin yang tertera dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ormas, di mana sebuah pelanggaran atas larangan harus disertai dengan perbuatan. Bagaimana NU harus bersikap ya? NU beserta warganya harus terlibat aktif di dalam mengawasi pergerakan dari ormas yang disinyalir adalah anti NKRI. Mungkin saat ini belum terdapat ancaman nyata yang dirasakan oleh masyarakat, namun bukan berarti potensi ancaman tidak akan muncul di masa yang akan datang.
Sebelum adanya putusan pembubaran ormas dari pengadilan negeri, terdapat permohonan pembubaran ormas yang diajukan oleh kejaksaan. Pengajuan oleh kejaksaan hanya dapat dilaksanakan ketika terdapat permintaan tertulis dari Menkumham. Dan menurut penulis, NU maupun hadirin dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa suatu ormas telah melakukan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Ormas kepada Menteri Hukum dan HAM. Disinilah NU sebagai masyarakat sipil harus terlibat apabila ancaman tersebut telah terjadi. Namun semua pihak harus tetap menghormati proses hukum yang berjalan karena kewenangan untuk membubarkan ormas anti NKRI ada di tangan negara. Tentu penafsiran hukum dari Menkumham, jaksa dan hakim dapat dibenarkan di mata hukum. Setiap NU dan hadirin tidak perlu ikut gaduh dalam mengatasi kondisi demikian sebagai sikap kita meneladani teduhnya kiai-kiai NU. Wallahu a'lam bishawab. Ya, penulis adalah mahasiswa Fakultas Unpad dan anggota KMNU Pajajaran. Oke, dikabarkan juga ya, ini di Kompas bahwa PBNU minta pemerintah bubarkan ormas ya. Ini pada tahun 2016 itu sudah dikabarkan ya, bahwa Ketua PBNU Syatagil meminta pemerintah membubarkan ormas yang bertentangan dengan 4 pilar bangsa. Ormas yang jelas bertentangan dengan 4 pilar, NU memohon pemerintah membubarkan ormas itu, kata Agil ketika membuka kongres ke-17 Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede. Presiden Jokowi hadir dalam acara tersebut. Ditemui setelah itu, Agil menegaskan kembali apa yang dikatakan dalam pidatonya. Ormas yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD, saya mohon dibubarkan. Sejak dulu saya mohon itu dibubarkan ya. Meski demikian, Agil tak mau menyebut ormas apa yang dimaksud. Menurut dia, pemerintah lebih mengetahui nama ormas tersebut. Agil kemudian menyebut sejumlah ormas yang berjasa bagi negara. Jelas ormas itu Muhammadiyah, NU, Wasliyah, Syariat Islam, dan lahirnya sebelum Indonesia merdeka, sekata Said Agil. Ya, memang demikian ya. Kalau tidak mau mengakui Pancasila ya harus dibubarkan. Segera demikian bro, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.